Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Revo Gilang. Nah, kali ini gue pengen share terkait masalah fear and greed yang seringkali menghantui para trader maupun investor. Jadi pada dasarnya itu kan kita diciptakan oleh Tuhan dengan segala kesempurnaannya. Nah, salah satunya itu kita memiliki yang namanya secara psikologi, kita punya perasaan yang namanya itu fear atau ketakutan, dan juga greedy yang namanya keserakahan. Nah, pada dasarnya fear and greed ini itu hal yang baik ya, hal yang baik yang sepatutnya kita miliki. Itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, itu anugerah yang patut kita syukuri, karena dengan adanya fear and greed itu kita bisa menjalani hidup ini, bisa mengambil keputusan dengan tepat dan lain-lain. Nah, masalahnya fear and greed itu kan sebetulnya baik ya ketika berada di batas normal, ketika berada di sesuatu yang ya fear-nya boleh sekian, greed-nya juga boleh sekian. Nah, masalahnya dalam kasus di pasar modal, forex, gold dan lain-lain, fear and greed ini batasnya itu seringkali dilampaui oleh para trader, khususnya trader ya dalam hal ini. Nah, salah satu researcher, Dr. Fan, mengatakan bahwa kesuksesan seorang trader itu pada dasarnya ada tiga: psikologinya, money management, dan method, technical system yang digunakan. Nah, 60% dari kesuksesan seorang trader itu ditentukan oleh psikologinya. Jadi mau sehebat apapun metode yang kita digunakan, mau sehebat apapun money management yang kita pakai, trading plan dan lain-lain, kalau psikologi kita terganggu, kalau mindset kita mudah terombang-ambing, mudah terbawa arus, mudah terpengaruh oleh news dan lain-lain, itu akan useless. Semua teknik itu useless. Mau kita belajar dari video manapun, kita belajar dari buku manapun, itu akan jadi hal yang percuma. So, kita bahas yang pertama, yaitu greed. Greed ini adalah, kalau bahasa Indonesia, adalah keserakahan. Nah, keserakahan ini kondisi yang, jadi ketika seorang trader ini melakukan posisi buy, ini kita ngomongin saham ya. Ketika trader melakukan posisi buy, di portofolionya dilihat harganya sudah hijau. Misalkan dia beli 1000, sekarang sudah 1100 misalkan. Itu kan artinya sudah untung 10%. Nah, masalahnya di sini, beberapa trader ada yang melakukan aksi profit taking itu dengan cepat. Misalkan baru untung 2% udah langsung cabut, udah langsung take profit. Ada yang untung 5% cabut, ada yang untung 10% cabut. Nah, masalahnya ada juga trader yang berencana untuk punya rasa greed, punya rasa serakah yang gua tahan lebih lama gitu, sehingga akan lebih untung lagi, lebih untung lagi, lebih untung lagi. Berpikirnya demikian. Di pikirannya adalah, ketika gua tahan, ini gua lagi untung 10%, ketika gua tahan besok kan atau minggu depan nih bakal jadi 12% nih, bakal jadi 15%, bakal jadi 20%. Masalahnya kejadian tersebut memang tidak sepenuhnya salah juga, bisa jadi itu hal tersebut terjadi. Cuma dalam beberapa kasus, dan cukup sering gue lihat ya, hal tersebut tidak terjadi. Bahkan ketika dia untung 10%, ternyata itu sudah sampai peaknya, malah tergerus keuntungan jadi 8%, jadi 5%, 2%, 0% BEP. Dan bahkan lebih parahnya adalah ketika malah jadi rugi, bukan malah jadi untung. BEP pun enggak, malah jadinya rugi. Yang awalnya untung 10% malah jadi rugi, minus 5% dan lain-lain. Itu masalah dari greedy. Yang kedua adalah fear, ketakutan, kecemasan. Kondisi ini yang terjadi ketika seorang trader melakukan posisi buy misalkan di 1000, kemudian besoknya dilihat harganya ternyata menjadi 900, let's say 980. Itu kan sudah rugi, meskipun kecil ya, cuma 20 poin, tapi kan rugi, sudah berapa persen itu ruginya. Nah, beberapa trader berasumsi bahwa, bukan berasumsi, beberapa trader memiliki trading plan, men-setting stop loss-nya itu rendah. Jadi misalkan cuma baru 2,5%, 2% udah langsung keluar. Jadi dia membatasi risiko dengan sangat kecil. Jadi baru rugi sedikit langsung dijual. Ada beberapa trader yang melakukan hal tersebut, tapi juga ada beberapa trader yang berpikir seperti ini. Sudah sekarang minus 3%. Terus paling juga nanti juga naik, santai aja. Ternyata besoknya 5%. Besoknya ternyata minus 8%, besoknya lagi minus 10%. Ini kan kondisi yang tidak kita harapkan. Jadi trader-trader seperti ini yang perlu diedukasi bahwa
setiap kita melakukan trade, ini kita bukan investing ya, kita melakukan trade. Ketika kita melakukan trade open buy, maka kita harus membatasi risiko kita di yang namanya cut loss atau stop loss. Itu tidak boleh enggak, itu namanya seperti sabuk pengaman. Kalau kita bawa mobil ya kita harus pakai sabuk pengaman. Meskipun kita tahu ini jalanan rumah, jalan komplek yang udah biasa kita lalui, nih tol yang udah biasa kita lalui bekerja dan lain-lain, tapi sabuk pengaman di mobil itu ya memang harus wajib dipakai, bukan karena ada polisi atau seperti apa, bukan, tapi karena kita berpikir bahwa kita butuh keselamatan, kita butuh kenyamanan berkendara, kalau terjadi sesuatu kita lebih safe. Nah, ini yang perlu dicamkan dan perlu diaplikasikan dalam setiap trading saham, forex dan lain-lain. Stop loss itu harus dilakukan, dan ketakutan ini yang perlu dihindari dengan ketakutan rugi baru 2% udah takut ruginya, jadi dia nggak mau jual. Nah, ini masalahnya. Jadi kita mendingan rugi 2% daripada kita rugi 5%. Jadi berpikir mindsetnya tuh ke arah sana. Jadi jangan berpikir rugi 50.000, rugi 100.000, sayang gitu dijual, lumayan beli bakso, buat beli nasi goreng. Jangan kayak gitu berpikirnya, tapi gimana kalau gitu, kalau gua ruginya 500.000, kalau gua ruginya 1 juta, itu yang malah lebih sakit kan, lebih banyak kita ruginya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi fear and greed ini kan? Salah satunya yang pertama, kalau untuk mengatasi greed dulu, untuk mengatasi greed adalah kita pada dasarnya kita harus mengetahui dulu tren ini seperti apa. Trennya apakah bullish atau bearish. Ini sebenarnya berlaku untuk di untuk di fear atau di greed, itu berlaku dulunya. Kita cek dulu kita ini berada di tren apa. Jadi emiten yang kita masuk ini di tren apa, bullish atau bearish. Kalau bullish umumnya, kalaupun dia mengalami penurunan, itu hanya secondary reaction. Ini cuma kita berbicara mengenai trennya ya. Kalau misalkan trennya bullish, berarti kan primary trennya itu adalah naik uptrend. Kalaupun itu mengalami penurunan, itu hanya secondary reaction, paling beberapa persen turun itu akan naik lagi. Nah, jadi kita kalau misalkan kondisi bullish, si si emitennya mengalami dalam kondisi uptrend, itu tidak perlu khawatir sebetulnya. Dan juga kita kemudian perhatikan dari segi newsnya seperti apa, si emiten ini seperti apa, apakah mengalami kenaikan laba, apakah memberikan dividen, apakah misalkan membeli mesin baru, membuka lahan baru, melakukan ekspor dan lain-lain. Kita lihat apakah dia berkembang. Kalau dia berkembang, potensi bagi investor atau trader untuk masuk ke situ akan semakin besar, sehingga penurunan yang terjadi pun nggak akan terlalu besar, karena makin banyak kan yang masuk ke sana. Maka dari itu, at the end, meskipun ada penurunan, dia tetap akan naik gitu, tetap akan naik. Jadi kita lihat hal itu dulu. Begitupun faktor ketiga, yaitu kita lihat dari segi resistennya. Jadi meskipun newsnya bagus, oke, kondisi bull market, uptrend, oke, kita lihat resistennya. Kita kan resisten banyak caranya ya, metodenya gue ngebahas di sini, cuma metodenya banyak, entah classical, dynamic, terserah. Nah, pakai indikator pun apapun terserah lah. Nah, kita cek dulu resistennya apakah sudah sampai atau tidak. Hati-hati untuk menentukan resisten. Jadi ketika kita sudah menentukan resistennya di sekian, misalkan 2000, ketika harga sudah mencapai 2000, nah yang perlu diperhatikan adalah kita ambil aja dulu sebagian. Jadi ketika sudah kita menentukan take profit di 2000, ini terserah sih. Ada yang beranggapan gue tunggu, cuma kalau gue prefer sih jangan, ketika kita sudah menentukan resisten di 2000, jangan langsung kita nggak usah ambil semuanya uangnya, tunggu aja dulu, siapa tahu naik. Masalahnya kan kita nggak tahu itu naik atau enggak. Jadi kalau gue sih prefer ambil aja dulu sebagian dari ketika sudah 2000, ambil aja dulu sebagiannya. Nah, sebagian lagi kita tunggu apakah dia naik atau turun. Jadi kalaupun ternyata turun, ternyata berbalik arah gitu ya, secara primary trendnya berbalik arah, kita tetap untung. Secara summary kita untung gitu, secara jumlahnya kita untung. Kalau misalkan naik lagi, ya puji Tuhan, seperti itu. Jadi kita membatasi resisten tersebut. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah ketika mencapai resisten, kita perlu mengupdate resisten tersebut. Apalagi masalahnya gini, ketika kita tidak mengupdate resisten tersebut, ya masalahnya adalah siapa tahu ternyata dari sekian panjang hari, misalkan sudah 3 minggu, 4 minggu, masalahnya siapa tahu sudah banyak fase di sana.
banyak fase pergerakan harga, naik turun naik turun naik turun. Meskipun secara summary naik, cuma siapa tahu banyak pergerakan harga. Nah, itu yang perlu kita adjust. Apakah kita tetap di resisten 2000 ini, ataukah kita perlu turunkan ke 1900 misalkan, atau kita naikkan, atau seperti apa. Itu yang perlu di adjust, itu resistennya. Sedangkan untuk mengatasi fear gimana caranya? Caranya salah satunya tetap tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kita lihat marketnya ini bull atau bear. Kalau bear berarti kan primary trendnya turun. Nah, kalaupun mengalami kenaikan itu hanya secondary reaction, nggak begitu besar. Jadi dia secara umum dia tetap turun, sehingga kita tetap harus batasi risikonya. Stop loss tetap digunakan, dipasang, diaktifkan. Jangan lupa untuk itu. Yang kedua adalah kita lihat newsnya. Ketika kita misalkan rugi sudah 1% 2%, newsnya ini baik atau buruk? Misalkan ternyata newsnya buruk, produksi jatuh, misalkan ekspor kurang, banyak hal-hal negatif lainnya yang mempengaruhi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Artinya secara sederhana, produk atau emiten yang kita masuk ini adalah emiten yang sedang kurang sehat lah gitu, kurang sehat, sehingga ada baiknya kita keluar dari situ. Rugi nggak masalah, daripada kita rugi 10% mending kita rugi 3%, seperti itu. Itu mindsetnya yang harus dibenerin tuh yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kita cek supportnya. Supportnya ini support yang harus diupdate kayak tadi yang pas di grid ya, resistennya harus diupdate, jadi supportnya harus diupdate juga. Ketika kita patokan supportnya di 1000, nah kemudian ada gejolak harga yang panjang, misalkan sudah 3 minggu 4 minggu, kita cek lagi, kita update lagi supportnya apakah masih di situ, apakah sudah berubah, kalau berubah sejauh apa, dan lain-lain. Itu harus diupdate terus, karena kita takutnya ketika sudah mencapai support, nggak usah lah, itu nggak usah. Nah, kemudian ini yang terakhir, buat yang fear, itu fear-nya ada dua, ada untuk trader, ada untuk investor. Kalau untuk trader, pasti gunakan stop loss. Itu harus wajib, nggak boleh nggak, karena sabuk pengaman. Kalau untuk investor, kita cek dulu. Kita nih investor kan, kalau investor ini masuk ke saham-saham besar, IDX 30, LP45, secara fundamental kan mereka bagus, sehingga ketika pun mencapai support, jadi kita sudah tentukan supportnya di segini, kena dan ternyata tembus, breakdown lagi ke bawah, kita bisa melakukan averaging down. Kalau untuk investor dan saham-saham besar itu nggak masalah, karena pada dasarnya mereka akan balik lagi ke harga nilai intrinsiknya, ke harga-harga yang keadaan normalnya seperti apa, karena fundamental mereka bagus. Kalau misalkan turun lagi gimana bang? Beli lagi aja averaging down, karena nggak ada masalah, karena saham-saham seperti ini kan cukup kuat secara fundamental. News sebesar apapun memang mempengaruhi news, cuma tidak, paling mempengaruhi mungkin 1-2 hari, ataupun mempengaruhi paling kecil, nggak begitu seberapa, karena secara market cap juga mereka gede. Jadi itu aja dari gue, bagaimana cara mengatasi fear and greed, bagaimana cara melihat apa saja faktor-faktor untuk kalau misalkan terjadi fear, gimana cara mengatasinya, apa aja yang perlu dikonsider, apa yang perlu dipertimbangkan. Mungkin itu aja dari gua. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan juga kalau ada yang mau nanya gua ke DM, silakan di DM Instagram gua @revasimili, nanti gua tulis di sebelah. Dan juga gue sangat berterima kasih buat teman-teman yang mau memberikan masukan kepada gua, apalagi yang pengen dibahas sih, apalagi topik atau tema yang ingin dibahas lagi untuk di video berikutnya. Oke, sekian aja dari gua. Thank you semuanya. Bye.